TV, ketemu lagi di Polling Podcast Keliling. Kali ini saya Paskali Siswari yang akan nemenin sahabat Kompas TV. Nah, di episode Polling kali ini kita akan banyak membahas soal perempuan, peluang, dan UMKM. Apa nih kira-kira yang akan dibahas? Jadi kita akan bahas topik besarnya adalah mendukung perempuan pejuang UMKM lewat peluang 100.000 sejuta peluang. Wah, apa nih 100.000 sejuta? Kok angkanya kayaknya banyak banget ya. Nah, kalau Anda lihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini di mana generasi milenial ini sudah semakin melek dengan banyaknya instrumen, mulai dari saham, reksadana, ada juga yang masuk kripto, dan ada juga alternatif lain seperti P2P lending. Nah, menjamurnya platform investasi ini sayangnya tidak dibarengi dengan pengetahuan yang baik dalam memilih instrumen yang tepat, sehingga kebanyakan yang dilihat tuh gimana caranya nih bisa dapat imbal hasil yang cepat, instan, dan bisa bikin cepat kaya, akhirnya tergiur dengan imbal hasil yang dijanjikan. Nah, bagaimana caranya supaya generasi milenial ini bisa mendiversifikasi portofolio supaya nggak kejebak di investasi bodong? Amarta, sahabat Kompas TV, menjadi salah satu platform P2P lending yang sudah terbukti kredibel. Amarta berfokus pada penyediaan akses permodalan bagi UMKM para perempuan. Amarta juga sudah berhasil menjangkau 1 juta CEO UMKM lewat permodalan dan menciptakan dampak kesejahteraan yang terukur. Di polling kali ini kita akan ngobrol sama teman-teman dari Amarta, apa sih yang mereka lakukan untuk meraih dan menjangkau 1 juta UMKM, terutama UMKM-UMKM yang dipegang oleh para perempuan. Amarta juga nggak ngebuka atau membuka kesempatan bagi pemodal juga, jadi nggak hanya mitra, tapi juga kesempatan pemodal untuk mendiversifikasi portofolionya, sekaligus mendorong kemajuan UMKM perempuan di Indonesia. Saya akan ditemenin 3 teman-teman dari Amarta, yaitu Mas Hadi Wenas, Chief Commercial Officer Amarta, lalu ada Mbak Katrina Inandia, Head of Sustainability Amarta, dan juga Mbak Joviana, Head of Funding Amarta. Jadi, gimana kira-kira pendanaan di Amarta? Apa sih yang bisa didapatkan nih dari para pemodal? Bisa bikin cepet kaya nggak sih? Nah, sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrolnya, berikut tayangan untuk Anda. Kami CEO usaha mikro mengucapkan terima kasih atas semua modal nyop lewat Amarta. Dari industri kerajinan, warung makan, sampai toko kelontong, banyak usaha rumah tangga yang berdaya Ji. Modal Anda indah hanya jadi 1 juta usaha baru, tapi berjuta kebahagiaan lainnya. Yang dulunya susah, sekarang jadi mudah berkat modal usaha Anda lewat Amarta. Jadi ngapain ragu? Cukup 100.000 bisa jadi peluang buat jutaan masyarakat Indonesia. Bukan hanya pengusaha, tapi masyarakat sekitar dari keluarga dan mitra Amarta. Ayo modalin terus pertumbuhan kami lewat Amarta, supaya lahir CEO-CEO baru dari usaha mikro. Salah satunya mungkin teman atau keluarga di kampung. Jangan lupa, sukses UMKM adalah sukses negeri ini. Download Amarta, bisa modalin mulai 100.000 Ji. Ayo modalin lewat Amarta. Ayo modalin cuma di Amarta. Ayo modalin lewat Amarta. Modalin sejuta peluang lainnya lewat Amarta. Ayo. Oke, sahabat Kompas TV, tadi saya udah ngenalin 3 narasumber, ada Mas Wenas, ada Mbak Katrina, juga Mbak Joviana. Halo teman-teman Amarta, semoga semua sehat ya kali ini. Halo Mbak Paskali. Hai Mbak Paskalis. Salam kenal, salam sehat juga tentunya. Kita akan banyak ngobrol nih sama teman-teman dari Amarta soal mendukung perempuan pejuang UMKM lewat 100.000 sejuta peluang. Kayaknya angkanya banyak banget nih. Aku mungkin ke Mas Wenas dulu. Mas, ya, ini boleh, ada ya. Sebuah fenomena nih. Generasi milenial kayaknya berburu berinvestasi, apalagi kalau lihat di medsos banyak orang yang flexing nih investasi apa aja yang mereka punya gitu. Nah, kira-kira kan banyak banget nih instrumen yang ada di Indonesia sekarang.
Tapi gimana sih supaya generasi milenial ini tidak tergiur dengan imbal hasil yang dijanjikan, supaya mereka bisa ngukur gitu resiko investasi yang mereka pilih, lalu apakah investasi yang mereka pilih ini kredibel atau enggak? Gimana Mas Wenas? Ya, iya sih. Jadi sekarang itu kan lagi fenomena ini banyak dibahas ya, investasi bodong, flexing gitu ya. Kalau dulu kan flexing itu kayak buat orang fitness gitu ya, bodybuilding gitu. Kalau sekarang flexing pamer-pamer gitu kan ya. Baru beli ini nih karena investasi ini, itu dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya caranya itu sederhana ya. Mungkin saya share ada 3 lah ya. 3 tips dari, of course mungkin yang lain punya tips-tips yang lainnya juga. Jadi yang pertama, investasi yang real atau yang tidak bodong tentunya sudah ikut aturan pemerintah gitu kan ya. Jadi terdaftar OJK dan berizin OJK. Nah itu sebenarnya mudah, bisa ke websitenya OJK langsung atau let's say bisa ke website P2P-nya langsung, karena nggak sembarangan orang bisa pasang logo gitu kan. Tapi saya anjurkan ya ceknya dua-dua. Jadi di daftar OJK, Google aja daftar P2P berizin. Nah itu dilihat di sana listnya ada atau enggak ya. Amarta termasuk salah satu dari batch pertama yang dapat izin gitu. Nah berarti ya memang salah satu dari beberapa yang legal gitu kan, sudah dicek semuanya. Itu dapat izinnya susah atau enggak? Wah, dapat izinnya, list of to-dos-nya sama checklist-nya panjang banget. Hanya orang yang serius dan beneran nih ini baru bisa lolos lah. Jadi OJK nggak sembarangan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua riset lah ya. Jadi jangan hanya tadi kan riset soal kelegalannya dari sisi legality-nya, itu satu. Yang kedua riset soal itu mereka ngapain sih? Kalau saya taruh di sana itu diputar di mana sih atau diinvestasikan di mana? Cara bekerjanya kok bisa dapat retur atau imbal hasilnya itu seperti apa sih gitu kan? Jadi ada yang dijadikan ini jadi kalau di Amarta itu dijadikan modal usaha. Nah, ada yang dijadikan modal pinjaman konsumtif, ada yang dijadikan lain-lainnya. Nah, itu banyak. Nah, itu silahkan dilihat gitu kan. Jadi ada yang pinjaman usaha ibu-ibu kecil seperti kami, ada juga yang usaha perusahaan-perusahaan menengah hingga besar, itu ada semua. Tentu saja imbal hasilnya berbeda-beda gitu. Jadi tolong dilakukan research gitu. Dan yang terakhir ya setelah lakukan research, coba. Nah, kalau coba kecil-kecil dulu, baru pelan-pelan. Jangan langsung ditaruh, wah tabungan saya berapa ya? Lihat, oke transfer semua 100%. Waduh, sangat tidak dianjurkan gitu ya. Gitu. So, jadi itu sih mungkin 3 tips. Legalitasnya, riset itu usahanya atau investasinya itu seperti apa sih cara kerjanya gitu kan, bisnis modelnya seperti apa, dan yang terakhir ya tadi mulai dari kecil-kecil dulu lah, baru lama-lama jadi besar. Dan last but not least ya, biasanya if it's too good to be true, it's not true. Gitu. Jadi ini nih yang harus digarisbawahi. It's not true gitu kan ya. I know kadang-kadang kan kita kan aduh ini capek banget nih itu kita kerja like a horse gitu kan ya, 5 hari seminggu, bahkan ada yang 6 hari, ada yang 7 hari seminggu, lalu dapat gajinya sebulan sekali gitu kan, habis itu duitnya nyantol disimpan. Nah, alangkah baiknya kalau duitnya tiba-tiba beranak lebih cepat daripada gaji saya gitu kan. That's too good to be true gitu. Jadi inilah if it's too good to be true, usually it's not true. Yes. Oke. Kita akan kesampingan dulu nih yang if it's good to be true, so it's not true, karena itu resikonya yang harus dihadapi oleh para investor yang harus tahu. Tapi tadi aku balik ke poin nomor 2 Mas Wena soal riset. Kita lihat di websitenya, berarti kalau di website P2P lending itu tidak ada cara kerjanya mereka seperti apa, dananya diapakan, itu udah pasti abal-abal. Karena kalau yang kredibel dan di bawah OJK, aturannya wajib ya Mas mencantumkan. Mereka tidak ada insentif untuk menyembunyikan. Actually mereka ada insentif untuk membuka informasinya gitu kan. Jadi kebalikannya. Kalau yang abal-abal pasti kan udah pokoknya nah ini adalah ini.
if you cannot convince them, you confuse them. Nah, mereka pakai jurus confuse them gitu kan. Jadinya dibikin bingung. Jadi belum tentu dia tidak taruh informasi, belum. Mungkin saja dia taruh informasi yang sangat terlalu canggih, muter-muter nggak jelas. Nah, because they want to confuse you, not to convince you gitu. If people wants to convince atau meyakinkan ya komunikasinya ditata rapi, step by step dijelaskan, terus ada kontaknya ya. Kalau mau tahu lebih lanjut kemana, nah itu semua terbuka lah intinya gitu. Because we do not plan to confuse you, we plan to convince you gitu kan. Karena sekarang milenial nih suka dibutakan sama yang kalau sophisticated itu udah dianggap keren, Mas Wenas. Jadi makanya akhirnya ketipu. Nah, tadi balik ke resikonya. Kalau resikonya atau kalau imbal hasil yang diberikan itu nggak masuk akal, itu harusnya udah mikir 2-3 kali gitu. Jadi warning lah gitu kan, alert warning gitu kan. Terus kan kadang-kadang ini mereka itu juga canggih ya marketingnya. Wah, dipanggil yang terkenal, kena gitu kan. Habis itu yang menginfluence kan, udah ada orang terkenal yang populer, followernya banyak. Habis itu juga ada teman dan keluarga juga ikut. Waduh, kita jadi kena FOMO. Makin yakin ya. FOMO ini kayaknya gue yang berdosa nih kayaknya kalau nggak ikut gitu kan. Tapi untungnya kan ada gate nomor 2 nih. Kalau misalnya dipaksa-paksa pun kalau misalnya masuk ke kecil-kecil mestinya nggak akan terjerumus terlalu dalam. Jadi harus tetap dasarnya itu. Tapi kalau di Amarta sebenarnya konsep pendanaannya tuh kayak apa sih, Mas Wenas? Ya, oke. Thank you Mbak Paskalis. Ya, jadi kalau di Amarta itu cukup straightforward ya. Jadi bisnis model kami adalah Grameen model ya itu. Jadi Grameen itu didirikan oleh konsep Grameen ini didirikan oleh Profesor Muhammad Yunus dari Bangladesh gitu. Jadi memang pinjaman Grameen atau Grameen model itu punya let's say 3 keunikan. Semuanya 100% wanita, 100% modal usaha. Jadi nggak bisa dibuat saya mau beli handphone, nah itu nggak bisa. Saya mau beli ini itu nggak bisa. Saya harus mau buat modal usaha apa gitu. 100% perempuan, 100% modal usaha dan 100% di desa. Gitu. Jadi karena ya kalau di kota bukan bottom of pyramid gitu kan. Jadi memang ini konsepnya bottom of pyramid. Nah, terus ditambah lagi ini pinjamannya itu kelompok. Jadi ada social collateral. Jadi kalau mau minjem dari Amarta harus punya mau usaha apa itu harus jelas. Terus harus bikin kelompok, namanya di Amarta kita sebutnya majelis. Jadi harus bikin kelompok seperti kelompok arisan gitu, jumlahnya 10-20 orang. Nah, kenapa mesti kelompok ribet banget, kenapa nggak bisa pinjam langsung? Nah, kelompok inilah yang filter secara natural. Jadi bayangkan, kalau kenal satu sama lain, nah berarti kemungkinan ngemplangnya atau nipunya pasti berkurang kan, karena yang ngomongin ini semuanya gitu kan. Dan juga kalau misalnya dari satu kelompok itu yang nakal, kalau misalnya ada 1 atau 2 yang nakal, nah itu nanti mempengaruhi skor atau nilai kelompok itu. Jadi nanti berikutnya temennya mau mengajukan pinjaman itu ketarik turun skornya. Jadi mereka mau menjaga kelompoknya itu sehat dan bisnisnya itu benar gitu kan. Itu satu. Jadi kalau di Amarta itu kelompok, jadi ada social collateral kita bilangnya. Meskipun pinjamannya itu tanpa agunan, tapi ada social collateral. Lalu juga kita ada opsional asuransi kredit. Jadi kalau memang misalnya masih takut, itu bisa dengan pihak ketiga, perusahaan asuransi, bukan Amarta hanya sebagai platform. Itu ada asuransi kreditnya. Jadi kalau misalnya macet nih setelah berjalan sekian lama, nah itu sisanya akan bisa digantikan sebagian gitu, up to 75%, yes, dari sisa pokoknya itu gitu. Jadi itulah hal-hal yang dilakukan oleh Amarta. Jadi kalau dibilang apakah investasi di Amarta aman 100%? Oh enggak ada yang aman 100% karena ini investasi gitu kan ya. Bahkan let's say yang lain-lain pun kalau dibilang ini pasti aman 100%, nggak ada. Nah itu it's too good to be true. Itu termasuk ke bucket too good to be true gitu. Tapi kalau misalnya yang bisa kami dengan percaya diri menyatakan investasi di Amarta termasuk atau pendanaan alternatif di Amarta termasuk yang lebih aman karena kita ada asuransi kredit, ada social collateral, dan uangnya ini dipakai bukan buat belanja,
bedanya kalau buat belanja kan nggak balik uang lagi kan, tapi kalau dibuat modal usaha kan balik gitu kan, balik menjadi itu pemasukan bagi ibu-ibu ini gitu. Nah itulah kira-kira modalnya model bisnis Amarta dan yang membuat Amarta unik dibandingkan dengan pendanaan atau investasi lainnya. Berarti pertanyaannya, ini pemodal nih kalau mau ikutan yang udah diceritain Mas Wenas ini bisa bikin cepet kaya nggak nih Mas kira-kira? Bisa bikin cepat kaya. Nah, cepat kaya itu kan relatif ya. Kalau saya naruh modal di Amarta, bulan depan bisa beli mobil, bisa beli rumah enggak? Oh ya, udah saya jawab dulu, tergantung uangnya taruhnya berapa gitu kan. No, tapi the short answer people is kalau yang di Amarta itu bukan cari kaya, tapi cari pendanaan yang bukan hanya good return, menghasilkan bukan hanya pendanaan yang good return, but make you feel good as well, gitu. Karena uang dari lender ini, pendana ini nggak dipakai buat beli mainan, beli handphone, beli lain-lainnya, actually buat beli bahan baku, peralatan yang dibutuhkan untuk berusaha. Nah ini juga menarik, mungkin saya touch sedikit. Kenapa cuma cewek gitu kan ya? Kenapa cuma cewek? Karena di Indonesia itu secara normatif itu cowoknya sudah kerja. Pencari nafkah utama kan cowok. Nah, kita target cewek karena kita menargetkan kalau cewek, what if ceweknya juga kerja atau perempuannya juga kerja? That means the family will get dual income. That is what we're after. Jadi yang dikejar itu dual income-nya itu, karena yang cowok asumsinya sudah kerja. Jadi driver atau jadi pegawai pabrik, pegawai kantor, merantau, tapi ceweknya biasanya di rumah gitu kan. Nah ini yang kalau misalnya ceweknya juga melakukan usaha entrepreneur atau kita bilangnya micro entrepreneur di rumahnya sendiri, tiba-tiba family-nya dual income. Kalau dual income mereka lebih cepat menuju ke sejahtera. Nah ini nanti perhitungan impact-nya nih Mbak Kat ini bisa share secara detail. Jadi bedanya yang di Amarta kalau dari sisi lender, it's not only make you good return, but also make you feel good gitu. Jadi kalau lihat gitu, ibu IP usaha ikan cupang di desa ini, tahun lalu cuman penghasilannya cuma sekian, sekarang sudah sekian, anaknya bisa sekolah juga. Nah itu rasanya beda ya, rewarding beda gitu kan. Jadi borderline mata berkaca-kaca mau nangis tapi ini enggak gitu kan. Nah, tapi kira-kira itu yang luar biasa ya, yang kita bisa berikan dan kita yakin yang lain enggak gitu kan. Oke, ini berarti kalau ada istilahnya namanya impact investing ya, Mas Wenas, dari yang dilakukan tadi. 100% wanita, 100% modal usaha, dan 100% di desa. Nah, berarti aku coba ngobrol lebih dalam nih soal impact investing sama Mbak Katrina. Mbak Katrina, kalau soal impact investing yang tadi juga udah dibahas cukup banyak oleh Mas Wenas, sebenarnya Amarta ini melakukan pengukuran nggak sih dampaknya apa sih yang diciptakan dari layanan yang disediakan dari tadi istilahnya Gramming method ini ya? Ya, jadi sebenarnya Mas Wenas sudah cerita sedikit ya bahwa kalau kita lihat P2P itu kita harus lihat di website-nya dulu pertama. Nah, dari situ sebenarnya udah bisa kelihatan juga kalau Amarta, kita itu selalu melakukan penghitungan Mbak Paskalis. Jadi semua kegiatan kita, baik dari core bisnisnya, dari lendingnya, pendanaannya, sampai semua kegiatan aktivitas kita harian, bulan itu semua ada hitungannya. Apa yang dihitung? Yang dihitung adalah impact-nya gitu. Baik lagi kata Mas Wenas, kalau investasi di Amarta, itu kan bukan hanya good return, tapi but making you feel good. Kalau aku ada tambahannya lagi, tapi juga making you a good person gitu. Nah, taunya dari mana? Dari hasil hitungannya impact and sustainability-nya. Setiap tahun kita selalu rilis namanya accountability report kita. Di situ bisa dilihat tuh sebenarnya pendanaan dari Amarta ini dampaknya sudah sejauh apa sih, sebesar apa sih? Kayak bener nggak sih uang yang saya taruh di Amarta itu dipakai untuk mendanai para ibu yang ada di desa-desa untuk micro entrepreneurs ini gitu. Nah itu bisa dilihat semuanya di laporan kita yang kita publish juga setiap tahunnya di website, itu bisa dicari gitu Mbak Paskalis. Oke, dan itu bisa diakses pastikan oleh semua orang yang mau melihat. Berarti sebenarnya terjamin bahwa bisnis-bisnis perempuan di desa ini yang didanai oleh Amarta, bisnis mereka pun kredibel dan udah pasti dianggap berkelanjutan, begitu Mbak Katrina?
Betul. Jadi tadi kan kayaknya Mas Wales sempat menyinggung ada namanya tanggung renteng. Nah, jadi salah satu cara dari Amarta untuk memastikan bahwa ibu-ibu mitra ini kan mereka kan masuknya ke dalam piramida terbawah ya Mas Kalis ya. Kalau piramida terbawah kita tahu bahwa income-nya memang nggak terlalu besar. Artinya memang kalau mau usaha juga usahanya kecil-kecilan. Kemungkinan untuk lebih goyangnya itu lebih besar. Nah, karena itulah Amarta juga punya cara-caranya untuk mengintervensi itu. Yang pertama adalah tadi dengan tanggung renteng. Jadi kalau misalnya pelaku UMKM lain itu biasa ngambil pinjaman itu secara individu, di Amarta itu bisa secara berkelompok. Jadi dengan dana yang lebih kecil, tapi nanti mereka membentuk kelompok dulu gitu. Jadi misalnya ada 10 ibu-ibu deh di kampung, mereka minjem di Amarta. Salah satu ibu ternyata di minggu itu dia tidak bisa bayar dulu nih karena jualannya kurang laku atau gimana. Nanti teman-temannya bisa bantu dulu tuh untuk nutupin dulu. Nah itu yang kita sebut dengan skema tanggung renteng, which sebenarnya ini sangat Indonesia banget Bapak Skalis. Ini tuh benar-benar berangkat dari gotong royongnya Indonesia gitu. Jadi saling membantu gitu sesama saudaranya gitu. Nah selain yang itu juga, jadi selain tanggung rentengnya kita juga adakan namanya pendampingan gitu. Jadi kita bantu ibu-ibunya, mereka butuh apa nih? Apakah mereka butuh pendampingan bisnis dan pendampingan lainnya, termasuk pas awal-awal COVID, pas awal pandemi itu kan bisnis sangat terpengaruh sekali, dampak banget, negatif banget di mereka. Nah itu kita juga ada di sana, kita hadir untuk memberikan pendampingan juga gitu. Jadi apa istilahnya Amarta nih nggak ninggalin gitu aja ya, ngasih duit terus pergi aja, ninggalin nih ibu-ibu di desa ini. Betul. Jadi kita kasih pendanaan dan kasih pendampingan juga. Gitu. Oke, karena ini penting kan karena kita tahu literasi masyarakat Indonesia juga masih kurang berimbang di desa dan di kota. Pendampingan ini paling penting juga tentunya. Tapi kalau bicara soal dampak, Mbak Katrina boleh cerita nggak sih sebenarnya apa sih yang dirasakan mitra-mitra ini setelah dapat pendampingan dan juga pendanaan dari Amarta? Oke, aku cerita yang paling dekat aja di masa pandemi ini. Di masa pandemi kan kita dengar berita tuh di mana-mana, pasti orang juga lihat di berita kalau UMKM terdampak banget sama pandemi, ada penurunan pendapatan dan lain-lain gitu. Tapi ternyata di Mitra Amarta justru malah mendapatkan peningkatan income sebesar hampir 10,5%. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Karena satu, mereka nggak cuman kita kasih pendanaan, tapi kita kasih pendampingan. Jadi pada saat itu beberapa yang memang bisnisnya itu tidak lancar lagi pada saat pandemi itu kita kasih pendampingan untuk pivot ke bisnis apa yang kira-kira bisa dilakukan ya selama masa pandemi, kurang lebih seperti itu. Nah terus yang kedua, dari situ kita belajar bahwa ternyata memang perempuan itu lebih resilient Bapak sekali, ternyata mereka memang lebih semangat untuk membayarkan dulu nih repayment-nya gitu, mereka mau berusaha gitu. Nah terus itu tadi selama masa pandemi ya, kita lihat ternyata dengan pendanaan dari Amarta tetap ada peningkatan pendapatan malah di situ. Terus selain itu kita juga tahu bahwa dengan kita mendanai para ibu ini, bedanya tadi mendanai laki-laki dan perempuan, kalau kita mendanai perempuan itu ada snowball efeknya, di mana snowball efeknya adalah satu, dia pasti akan juga memberdayakan orang-orang di sekitarnya, mulai dari keluarganya, tetangganya, karena salah satu hasil riset kami itu mengatakan bahwa dari semua ibu-ibu kita ini, mereka bisa menyerap tenaga kerja itu sampai 87.000 orang gitu. Jadi ibu-ibu yang kita kasih pendanaan, mereka usahanya semakin meningkat, terus mereka bisa ajak tetangga atau orang sekitarnya untuk kerja sama dia gitu. Dan dari 87.000 orang yang mereka ajak jadi tenaga kerja mereka ini, itu 75%-nya perempuan juga gitu. Jadi ada snowball effect di situ. Jadi semakin banyak lagi perempuan yang berdaya di situ. Nah, kemudian hal lain yang menarik yang kita selalu jadikan fokus adalah mengenai pendidikan sebenarnya Bapak sekali. Jadi kita tahu bahwa di Indonesia ini kan terutama di daerah yang masih banyak yang lebih patriarki. Jadi biasanya kalau misalnya satu rumah itu ada anak laki-laki dan anak perempuan, tapi keuangannya kurang memadai, biasanya mereka akan lebih memilih untuk menyekolahkan anak yang laki-laki dulu, gitu, yang perempuan di rumah aja. Nah, semenjak ada Amarta, ada pendanaan, ada pendampingan, ibunya jadi punya income, jadi double income, keluarganya, anak-anak perempuan itu kemudian jadi bisa sekolah, gitu. Jadi itu salah satu hal yang menurut kita juga cukup baik ya, gitu. Oke. Menarik banget ya karena ini akhirnya bisa membantu ibu-ibu di desa dan juga anak-anak mereka yang bisa kembali mungkin bersekolah setelah tadinya ada kesulitan biaya. Tapi dari Mbak Katrina ini kan terjun langsung ya berarti dengan teman-teman Amarta lain. Sebenarnya apa sih kesulitan dari ibu-ibu ini? Apalagi mereka kan sebenarnya berjuang untuk
komunitas mereka, keluarga mereka. Nah, kendala dari para pejuang UMKM terutama untuk ibu-ibu di desa ini apa sih Mbak Katrina? Betul. Sebenarnya kendala utamanya adalah ini sebenarnya buah si malakama ya, karena kendala ini merupakan suatu hal inovatif di berbagai tempat, yaitu adalah digitalisasi, Mbak Paskalis. Kita tahu bahwa apa-apa sekarang serba digital gitu kan ya. Apa-apa serba katanya lebih mudah dengan digital. Nah, tapi kita menemukan bahwa kalau ibu-ibu di desa itu malah bisa jadi ada gap di situ. Nah, disitulah kemudian Amarta masuk. Kita membantu mereka untuk mulai beralih ke digital, tapi di sana kita punya juga teman-teman di lapangan yang akan membantu untuk pendampingannya gitu. Jadi kadang-kadang nih beberapa platform-platform digital itu beranggapan bahwa dengan diberikan platform digital ibunya akan bisa langsung jalan sendiri gitu, nanti akan maju UMKM-nya gitu, usahanya. Ternyata nggak kayak gitu. Ternyata buat mereka itu ada gap di situ yang harus diisi. Nah, kita isilah di situ, isinya dengan digital dan financial literasi gitu, untuk membantu mereka step up dulu supaya bisa masuk in the game juga nanti ke depannya gitu. Oke, thank you Mbak Katrina. Sekarang aku mau bahas lebih dalam soal fitur baru dari Amarta nih, namanya crowdfunding. Ini Mbak Joviana pasti udah ngeletek banget dan bakal ngejelasin lebih dalam lagi. Sebenarnya fitur apa sih nih Mbak Joviana, ada namanya crowdfunding. Nah, keuntungannya nih apa nih? Mungkin buat para pemodal yang mau coba di Amarta. Boleh. Mungkin aku berangkat dari tadi ya, yang ada concern kalau mau mulai investasi itu pengen dari kecil dulu, start small. Nah, kita tuh mendengar banget nih saran-saran terutama dari pendana millennials. Lebih dari 70% sekarang pendana di Amarta itu adalah millennials dan Gen Z. Nah, karena berangkat dari keperluan itu, kita sekarang bisa yang tadi Mbak, kalau satu pendana, satu borrower. Kalau sekarang satu borrower itu bisa didanai rame-rame. Jadi kita semua nih yang ada di sini, semua yang nonton hari ini bisa mendanai satu ibu yang sama, berangkat dari Rp100.000. Makanya kalau di sini ada campaign kita 100.000 sejuta peluang dibanding 100.000 nongkrong buat jajan, ya kan? Kenapa nggak kita ciptain peluang buat ibu-ibu Amarta gitu? That's the main idea sih. Sama tadi kalau berangkat dari start small kan kita bisa pelan-pelan nih memfamiliarkan diri kita sama instrumennya. Karena again, investasi atau alternatif instrumen investasi itu nggak bisa dijauhkan dari konsep resiko. Jadi sambil teman-teman pelajarin nature investasinya, mau kira-kira diversifikasi kemana, kan ada istilah don't put the eggs in one basket gitu. Nah, dibanding punya uang 1 juta, dibanding 1 juta itu ke satu ibu, ya nggak? Mending 1 juta itu ke 10 ibu, ya nggak? Jadi kan lebih diversifikasi dan bisa membantu lebih banyak ibu. Jadi aku senang banget tadi Mas Wana sudah bilang cuan, ya kan, terus feel good, terus Mbak Katrina juga udah bilang be a good person. Jadi kita ngerasa dengan 100.000 juta peluang itu bisa memberikan kesempatan ke seluruh calon pendana, terlepas budgetnya berapa, terlepas willing apa mau invest berapa banyak, bisa dari 100.000. Kurang lebih gitu sih gambarannya Mbak Paskalis. Oke. Jadi sebenarnya tanggung rentengnya skemanya ini bukan hanya untuk para ibu-ibu tapi juga untuk pemodal juga. Benar Bener juga. Bener. Patungan. Jadi semuanya bisa ikutan tanggung renteng nih kan. Seru. Oke, ini kayaknya semakin seru, tapi sebelum aku ngelanjutin ngobrol sama Mbak Joviana, Mas Manas dan juga Mbak Katrina, kita akan lihat terlebih dulu tayangan berikut ini. Nama saya Ibu Hartini, usaha saya warung sembako serta warung sayur. Kalau usaha sayur ini semenjak saya pinjam Amarta, tapi kalau warung sembako sudah lama. Asal mulanya saya lihat ibu-ibu kan sering belanja, nanya-nanya, oh Jena kamu ini sekalianlah jual sayur Jena, biar kami tidak susah lagi nak cari nak ke penyandingan. Kalau untungnya tidak tentu, tapi sekarang semenjak saya ngajak karyawan sudah berapa? Hampir 1 jutaan, 2 orang. Ada yang keliling, ada yang nolong masak-masak. Alhamdulillah semenjak dari pinjam Amarta ini keuangan agak naik, meningkat. Sudah itu warung sembako tambah rame semenjak ada sayur. Alhamdulillah tim pelayanan dari Amarta bagus. Petugas-tugasnya ramah, sama seperti saudara pokoknya. Kalau harapan ke depannya supaya istilahnya pinjaman ini menambah. Nah, besarilah usaha kan.
supaya ibu-ibu tidak banyak yang menganggur kan. Jadi bisa ibarat berbagi-bagi rezeki kan. Untuk ibu-ibu pokoknya tetap semangat walaupun dalam pandemi ini. Semoga usahanya kembali lancar seperti semula. Oke, nah kita balik lagi nih ngobrol. Jadi tadi ternyata tanggung rentengnya atau mungkin istilah yang lebih awam nih gotong royongnya nih nggak hanya buat para ibu-ibu di desa yang akan diberikan modal oleh Amarta, tapi juga para investor atau calon investor pemodal yang mungkin nggak punya dana cukup besar tapi pengen bantu nih, pengen coba untuk menggerakkan ibu-ibu di desa. Nah, tadi ada istilahnya yaitu crowdfunding. Tapi sebenarnya nih mungkin buat para investor nih Mbak Jovian atau buat para pemodal yang mau coba masuk di Amarta, apa sih untungnya nyobain crowdfunding Amarta ini? Oke. Mungkin aku coba memposisikan diri aku sebagai pendana ya. Kebetulan kan millennials juga nih, lagi coba-coba instrumen investasi juga. Coba sekarang aku memposisikan jadi millennial lenders yang lagi ingin punya financial goals gitu ya. Terus ingin punya passive income. Tadi Bapak Skalis bilang, mungkin kita mengganti nih bukan kaya instan, tapi gimana kita punya passive income dan segera menjadi financially free gitu. Kalau sekarang istilahnya financial goal, financial freedom gitu ya. Mungkin kita arahnya ke situ dulu ya. Nah, kalau aku memposisikan jadi pemula gitu ya, investor pemula, biasanya tuh aku pengen coba start small dulu, ya kan. Nah, selain start small dan merasakan apakah cuannya beneran nggak nih? Berasa nggak sih nih cuannya? Aku pengen coba start small. Yang kedua, aku pengen feel comfortable with the risk gitu. Jadi aku pengen ngerasa, oh beneran dia bayar per minggu. Nah, Amarta itu angsurnya per minggu, Mbak. Jadi, kita nanti invest, the following week, itu tuh bisa dilihat, oh Ibu IP, Ibu Sartipah, Ibu A, Ibu B, Ibu C, itu tuh membayar. On time nggak nih? Nah, aku pengen feel comfortable with the risk. Bukannya tidak ada resiko atau nol resiko, tapi comfortable with the risk. Nah, itu nanti yang jadi bagian dari pemilihan, oh investasiku mau ke platform yang mana ya, mau ke instrumen yang mana ya. Nah, jadi memang nggak hanya peer-to-peer, toh ada banyak banget. Ada yang tadi Mas Wanas bilang soal deposito gitu kan, terus sekarang juga ada yang kayak Bitcoin. Kalau aku jadi investor pemula, aku nggak akan put my eggs in one basket. Even mau di zoom in ke peer-to-peer, aku bisa nih invest ke berbagai peer-to-peer. Tapi kita sebagai Amarta kan jadi opsi yang paling sweet spot nih kalau aku boleh bilang ya, karena satu feel good, terus cuannya kerasa juga, terus juga bisa mulai dari 100.000 gitu sih. Jadi memposisikan diri sebagai pendana atau lender millennials, aku merasa crowdfunding jadi salah satu opsi kalau memang mau start small dan memfamiliarkan diri dengan konsep resikonya. Yang terakhir juga crowdfunding bisa membantu kita bisa multiplier effect. Tadi Mbak Katrina bilang snowball effect gitu ya. Aku melihat dengan uang yang aku punya, misalkan aku punya budget sekian, aku bisa spread ke lebih banyak ibu. Jadi aku bantu lebih banyak ibu. Menurut aku itu jadi jawaban sih crowdfunding gitu, buat kita bisa mulai. Kurang lebih gitu sih kalau in my opinion ya. Oke. Ini mungkin gambaran juga buat para milenial ya yang mau coba di crowdfunding dengan alternatif lain nih di P2P lending Amarta ini. Sebenarnya ada istilah-istilah yang perlu dipahami nggak sih sama milenial yang awam ini? Karena kan tadi kata Mas Wenas kan jangan sampai to make confuse gitu, karena ini kan to convince para investor. Nah, ada nggak sih istilah-istilah yang harus dipahami oleh para investor untuk menentukan mitra-mitra yang mau mereka danai, Mbak Jovi? Boleh, kamus investasi 101 kali ya, kalau di peer-to-peer gitu ya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman ada waktu nih, bisa langsung buka amarta.com. Di amarta.com itu kita sudah mendesain sedemikian rupa, informasinya sangat clear, simple. Tapi aku mungkin akan coba summarize. Yang pertama itu mungkin teman-teman kan tadi resiko ya. Resiko itu kalau di Amarta kita punya Amarta Score namanya. Mekanisme credit scoring yang kita miliki untuk mengakses ibu-ibu mitra Amarta. Jadi begitu nanti teman-teman register, verifikasi, bisa lihat marketplace. Kalau misalkan kita lihat ke e-commerce kan isinya barang-barang gitu ya, buat belanja. Kalau ini tuh isinya foto-foto ibu.
dengan usahanya. Jadi experience-nya kayak milih ibu gitu, mau mana yang didanai. Nah, nanti ketika teman-teman klik ibu mana yang mau didanai, sebelum memutuskan mendanai, ada beberapa informasi di dalam box kita itu ya. Misalkan contoh business type-nya, credit scoring-nya. Nah, aku mungkin akan bahas sedikit di credit scoring. Nah, credit scoring itu memberikan gambaran prediktor ke teman-teman ke tingkat resiko. Mungkin gampangnya gini, kalau dulu kan kita di kuliah ada A minus, B, C gitu ya. Sama, credit score juga seperti itu. Kalau misalkan A minus, B, C itu yang membedakan adalah makin tinggi, bisa dikatakan resikonya lebih kecil gitu. Biasanya nanti berpengaruh ke tingkat pengembalian. Nah, aku nyambung dikit ya, kalau misalkan kita tuh ada namanya TKB 90. TKB 90 itu juga dianjurkan oleh OJK untuk terpampang di website, yang mana sudah kita sampaikan juga di website, karena itu memberikan tingkat keberhasilan pengembalian. Nah, kenapa ada 90-nya? Kalau definisinya OJK, dibilang gagal bayar kalau lebih dari 90 hari ibunya tidak membayar. Nah, kalau dilihat per hari ini nih, TKB 90 kita itu 99,60%. Apa sih artinya? Artinya tingkat keberhasilan pembayaran kita, ibu-ibu Amarta itu 99,60% hanya 0,4% yang bisa dibilang telat membayar, gitu. Yang masuk ke, kalau di lawan katanya gini, TKB 90 lawan katanya NPL, mungkin pernah dengar ya istilah NPL. Kalau di OJK bilangnya TKW 90. Tapi itu hanya istilah sih. Yang penting konsepnya TKB keberhasilan, sisanya itu adalah yang tidak berhasil atau yang gagal bayar gitu. Nah, dengan 99,60% itu boleh di-compare ke berbagai platform yang ada, yang tadi kredibel, berizin. Itu tuh kita tinggi ya, 99,60%. Tapi artinya apa? Artinya tidak 0% resiko. Ya kan, 0,4% tetap ada risiko. Nah, ini yang mungkin tadi yang Mas Yonas bilang, do your own research, gimana risk profile kita, appetite kita cocok sama platform yang kita pilih, gitu. Kurang lebih gitu sih istilah-istilahnya. Mungkin kalau ada pertanyaan tambahan, boleh nanti aku coba ini ya, cari explore apalagi yang ingin diketahui secara glossary-nya peer-to-peer. Gitu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit. Boleh Mas Jadi, Yonas. of course, itu ada dua parameter lain yang mungkin perlu dilihat. Itu yang pertama ini sebagai tambahan ya, itu cuannya berapa, imbal hasilnya berapa. Nah, itu penting lah pasti dibandingkan. Kalau misalnya sama kayak deposito, ya mending deposito aja. Nah, kira-kira seperti itulah gitu kan. Itu dibandingkan. Nah, lalu yang terakhir yang juga menurut saya bisa buat tambahan informasi, sudah menyalurkan berapa gitu kan. Kalau sudah menyalurkan berapa digandeng dengan yang tadi TKB 90, berarti dia bisa memanage bisnis yang ukurannya besar atau kecil gitu kan misalnya kan. Jadi misalnya TKB 90-nya 100% atau 99,99%. Tapi modal usaha atau pinjaman yang sudah disalurkan baru 100 juta. Versus let's say kalau sudah menyalurkan 10 triliun tapi TKB-nya 99,6%. Nah, silakan dibandingkan gitu kan. Of course kalau misalnya yang kecil, angkanya tinggi kan, karena kalau lihat angka kecil tapi tinggi tapi dia baru mulai bisnis kan juga ya berbeda ya bobotnya. Yes. Dan semua itu bisa diakses kan ya berarti? Iya, harus dipampangkan. Kalau nggak ada berarti itu belum tentu berizin. Gitu. Oke. Karena OJK cukup telaten dan rajin untuk mengecek gitu. Kadang-kadang kita salah ngomong apa di sosial media sudah langsung diinfokan. Langsung di-priwit ya. Langsung boleh tolong direvisi. Oke. Oke. Jadi they're doing their job, so thumbs up. Oke. Mbak Jovi tadi mau ada tambahan? Ya, mungkin konteks tambahan yang tadi dari Mas Yonas adalah 99,60% yang terpampang di website kami itu dari 6 triliun penyaluran secara kumulatif ya. Nah, kita tuh udah mencapai milestone 1 juta borrower. Jadi bisa dilihat secara scale bisnisnya dengan TKB 90-nya itu representatif untuk memperlihatkan bahwa Amarta memiliki performance quality yang kuat dan juga cakupan yang sangat luas Indonesia gitu sih. Mungkin itu buat memberikan pertimbangan teman-teman yang ingin mencoba mendanai,
melihat TKB nanti dan juga scale bisnisnya itu udah sebesar apa sih dan sudah sejak kapan, bukan yang kayak perusahaan kemarin baru jadi gitu kan. Kita kan udah 12 tahun di industri, jadi mudah-mudahan itu bisa jadi pertimbangan. Oke, thank you ini Mbak Jovi. Di Amarta kalau misalnya jadi lender gitu ya, kita sebelum COVID dan ini juga kita lagi evaluasi untuk mau mulai lagi, itu ada namanya village tour. Tur ke desa gitu. Jadi kita kirim email ke lender yang pengen lihat beneran ke desa bareng sama kita, itu kita naik bis bareng, minibus bareng terus ke desa ketemu sama ibu-ibunya langsung. Itu kita ada programnya. Dulu setahun 2 kali. Jadi kita benar-benar bukan lah ya, belak-belakan lah ya. Tapi gara-gara COVID of course sudah berhenti 2 tahun. Nah ini internal kita sedang melakukan village tour saat ini dan sekarang lagi ada tim yang di Sulawesi Tenggara, Kendari, Bau-Bau. Minggu depan ada tim yang ke Jawa Tengah, minggu depannya lagi ada tim yang ke Sumatera Barat di Nah, jadi kita terbuka. Nah, itu biasanya kalau jadi lender ada kesempatan kita ajak untuk village tour. Kalau penasaran dan lagi ada waktu ikut sekalian. Jadi seru banget. Lebih jelas lagi lihat ibu-ibu Amarta kayak gimana sih gitu. UMKM kayak gimana sih kalau di desa-desa gitu kan. Ya. Belusukan, bisa belusukan bareng. Ini untuk ngebuktiin juga bahwa sebenarnya UMKM yang dinai ya nggak abal-abal karena ada memang ibu yang didanai. Oke. Nah, aku mau nanti balik lagi ke Mbak Katrina nih soal tadi Mbak Katrina kan banyak juga in charge megang UMKM-nya, apa sih sebenarnya yang mereka rasakan selama pandemi dan bagaimana mereka bisa bangkit, tapi setelah tayangan berikut ini, sahabat Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Sandiaga Salahuddin Uno. Saya Sinta Kamdani, Presiden IBCSD dan pendiri IBCD. Saya Arsyad Rashid, Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Hai, saya Lisawati, Presiden Direktur Baganisa. Saya Edi Danusaputro dari Mandiri Capital Indonesia. Saya Profesor Dr. Eis Amali MAG, Pengawas Syariah PT Amarta Fintech. Dengan ini mengucapkan selamat atas pencapaian Amarta yang telah menjangkau 1 juta perempuan pengusaha mikro. Ini tentu telah membantu akses layanan keuangan yang inklusif. Telah 12 tahun berjalan, mencapai suatu milestone yang penting, milestone 1 juta. Ini adalah pencapaian yang luar biasa karena UMKM Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian Indonesia. 1 juta hanyalah permulaan untuk mencapai kesejahteraan bangsa yang merata. Masih ada 30 juta pengusaha mikro yang belum sama sekali tersentuh pendanaan modal kerja. Saya mengajak Anda semua untuk turut berpartisipasi dan mendukung kebangkitan dan pertumbuhan ekonomi kreatif melalui akses permodalan bagi UMKM. Sehingga dapat memperluas jangkauan dan kesempatan untuk dapat mengembangkan jutaan UMKM baru di berbagai daerah. Mari kita rayakan dan kita manfaatkan kesempatan ini untuk bersama-sama menumbuhkan potensi UMKM di Indonesia. Sekali lagi, selamat kerja Amarta. Selamat kepada seluruh tim Amarta. Selamat dan sukses kepada PT Amarta Fintech. Sukses Amarta. Sukses terus Amarta. UMKM Indonesia sejahtera. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi ke Polling Podcast Keliling bersama teman-teman dari Amarta. Sesuai janji saya tadi, kita mau ngobrol lagi nih. Kayaknya ini pertanyaan terakhir juga buat Mbak Katrina. Mbak Katrina, ini mungkin juga tips nantinya buat ibu-ibu UMKM yang saat ini masih kebingungan karena pandemi, bisnisnya juga masih lesu-lesu saat ini. Bagaimana sih mitra Amarta ini akhirnya bisa bangkit lalu bertahan di sepanjang pandemi ini, Mbak Katrina? Oke, jadi kalau mitra Amarta itu pada saat awal sekali pandemi itu memang
ada penurunan pendapatan sampai lebih dari 40% Mbak Paskalis. Jadi pendapatan mereka jauh drop banget dibandingkan pada saat sebelum pandemi. Nah, jadi pada saat itu kita Amarta, karena kita nggak cuma pendanaannya, kita juga melakukan pendampingan, kita langsung terjun langsung tuh. Yang kita lakukan pertama adalah kita kasih dulu grace period ya, karena kita tahu mereka kesulitan untuk membayar, jadi kita kasih grace period ke mereka yang memang membutuhkan gitu. Nah, yang kedua adalah kita lakukan pendampingan training. Jadi yang menarik dari perempuan itu adalah, Mas Wenas ini bukan maksudnya perempuan lebih hebat ya, tapi yang menarik dari ibu-ibu perempuan ini adalah mereka itu sangat resilience ternyata gitu. Pada saat mereka di-hit oleh pandemi, mereka bukannya malah jatuh dan terpuruk, nangis-nangis gara-gara usahanya nggak lancar, tapi mereka malah semangat untuk bangkit lagi. Mereka nanya, kita harus gimana nih? Nah, disitulah kita masuk, kita kasih training untuk mereka pivot bisnisnya. Jadi kita kasih tahu bisnis apa yang kira-kira mereka bisa kerjakan, tapi beda sama bisnis yang sebelumnya gitu. Jadi contohnya nih, ada ibu-ibu yang sebelumnya mereka jualan di sekolah, tapi karena pandemi sekolah jadi online semua, nggak ada yang sekolah. Akhirnya kita ajarin gimana kalau pindah ke frozen food atau yang lain-lain seperti itu. Jadi kita bantu untuk mereka beralih. Dan mereka itu memang lebih lebih percaya diri gitu, kayak mau untuk mencoba hal yang baru. Dan dari situ ternyata 84% dari semua ibu itu percaya kalau mereka pada akhirnya pasti bisa bangkit lagi, bisa lagi membayarkan pinjamannya gitu Mbak Paskalis. Oke, seru banget karena akhirnya ibu-ibu ini emang luar biasa ya ibu-ibu. Maaf ya Mas Wenas, kata Mbak Rina. Gak apa-apa, saya pendukung ini emak-emak juga. Kebetulan kekuatan emak-emak tuh luar biasa. Ya, saya punya 2 putri gitu. Nah, Mbak Joviana ini tentu dengan banyaknya ibu-ibu yang sudah dibantu oleh Amarta butuh pendanaan dan juga calon-calon modal nih buat masuk ke Amarta. Mungkin Mbak Joviana ada tambahan lagi untuk para pemodal yang kayaknya lumayan tertarik nih dengan si skema crowdfunding ini. Ya, jadi buat rekan-rekan Polling yang nonton hari ini, kan tadi kita udah sepakat ya, kenapa nggak kita coba start small dulu untuk punya alternatif instrumen investasi supaya kita punya passive income dan bisa financial freedom gitu ya. Nah, untuk jadi sweetener, Amarta sudah punya promo nih buat teman-teman yang mau mencoba. Setelah nanti download, register, dan akunnya terverifikasi, boleh pakai voucher code yang kita create sangat spesial hari ini, Amarta Kompas. Nanti ada di description, berikut juga TNC-nya. Jadi teman-teman bisa mencoba mendanai di Amarta dan juga langsung dapat extra cuan dari promo trial kami hari ini. Gitu sih paling Mbak. Mudah-mudahan tertarik ya untuk mencoba. Aku udah nyatet nih kode vouchernya. Kalau voucher gitu kayaknya sih Amarta Kompas. Jadi nggak perlu diingat gampang. Bisa langsung dicek nanti berarti ke websitenya Amarta. Oke, ini pertanyaan untuk semua, untuk Mas Wenas, untuk Mbak Katrina, juga Mbak Joviana. Ini kan Amarta ini udah menjangkau 1 juta mitra. Tadi 1 juta CEO UMKM gitu, udah ada di bawah Amarta. Kedepan kira-kira ada inovasi lainkah untuk semakin menggayat banyak UMKM di Indonesia yang tentunya butuh hal-hal seperti ini? Dan apa? Ada inovasikah yang sedang dirancang mungkin untuk pengembangan UMKM, terutama di pendanaannya? Kita ke Mas Wenas dulu. Ya, kita sudah sediakan banyak kejutan-kejutan ya gitu untuk mempermudah prosesnya gitu kan ya. Jadi dari sisi kalau sekarang mungkin prosesnya masih hybrid ya, ada yang manual, ada yang digital. Nah, kedepannya jadi kita ada program digitalisasi. Jadi smartphone masuk desa. Nah, itu nanti dengan bertambahnya ibu-ibu kita yang lebih digital, nah prosesnya lebih cepat lagi. Jadi kalau sekarang itu dari dari dia daftar, survei sampai akhirnya dapat pencairan seminggu gitu kan. Nah, kita pengen mempercepat, mungkin dapatnya langsung besok gitu misalnya gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, let's say kalau misalnya dia udah pernah, terus dia bawa referral. Nah, itu akan lebih mudah lagi karena kan udah pernah punya relationship gitu kan dengan Amarta gitu kan. Nah, terus banyak program-program lainnya juga yang kita siapkan gitu. Nah, kalau misalnya dari sisi lender, nah ini kan teman-teman milenial di sini kan baru mau tertarik atau pengen coba jadi lender. Kalau sekarang produknya itu
produknya pendanaan ibu-ibu desa-desa, terus tenornya panjang 1 tahun gitu kan, 50 minggu. Nah, kedepannya ada yang lebih pendek gitu kan. Jadi ada pendanaan warung 1,5 minggu sampai 1 bulan misalnya. Nah, jadi diversifikasi. Ada yang panjang, lalu bagi hasilnya reguler mingguan, ada yang pendek tapi sekaligus gitu. Nah, itu akan ada berbeda-beda tipe pendanaannya. Nah, itu kita sedang jajaki gitu. Jadi kalau sekarang modelnya satu, ke depan modelnya ada bermacam-macam pendanaan di Amarta gitu. Mungkin saya share itu aja untuk saat ini. Semakin banyak alternatif juga buat pemodal. Betul, bisa pilih-pilih dan bisa diversifikasi portfolio ya gitu ya. Betul. Oke, Mbak Joviana? Ya, namanya dikit yang udah Mas Wanas sampaikan, bedanya kalau nanti di tahun ini juga makin menjelajah seluruh Indonesia gitu. Jadi, ya, jadi kan kalau sekarang kita sudah di Jawa, Sumatera, Sulawesi, nanti akan menuju seluruh penjuru Indonesia. Nah, nanti tunggu tanggal mainnya yang masih belum terjangkau akan segera didatangi sama Amarta, dan nanti semua pendana bisa, nggak cuma yang di Jawa, Sumatera, Sulawesi, di seluruh Indonesia bisa didanai oleh pendana di Amarta gitu. Oke. Kabar gembira juga tentunya buat para pejuang UMKM nih di luar Jawa, Sumatera, Sulawesi yang butuh pendanaan. Thank you Mbak Jovi. Ke Mbak Katrina mungkin ada gambaran inovasi apa lagi nih untuk ngebantu ibu-ibu pejuang UMKM ini? Oke, kalau tadi Mas Wena sudah kasih tahu bocoran dari produk kita yang akan semakin inovatif di tahun ini, Mbak Jovi udah kasih tahu bahwa jangkauan udah semakin luas. Aku mau tambahin bahwa tahun ini juga akan lebih banyak kolaborasi dengan berbagai partner. Nanti ditunggu aja, pasti akan lebih banyak lagi gaungnya Amarta untuk pemberdayaan perempuan-perempuan di desa. Gitu Mbak Paskalis. Ini yang harus ditunggu dan dinanti untuk perempuan pejuang UMKM. Oke, kita kayaknya udah mau mendekat ke akhir obrolan yang seru ini, tapi aku akan kasih kesempatan closing statement nih buat teman-teman Amarta, buat pemodal, lalu juga buat ibu-ibu yang mungkin butuh juga pendanaan ini. Saya mungkin dari Mas Wenas dulu, silakan Mas Wenas. Ya, jadi teman-teman, sobat Kompas dan sobat Polling ya, saya pengen mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Dengan bantuan Anda, teman-teman dan keluarga, kita bisa mendanai 1 juta CEO UMKM di desa-desa. Jadi itu kita baru capai 2 minggu yang lalu, yaitu berkat teman-teman lender sekalian gitu. Terus dari saya, kalau cari alternatif investasi yang bukan hanya good return but also make you feel good, please try. You can try small anytime dengan program 100.000 sejuta peluang kami. Thank you. Thank you, Mas Wenas. Mbak Katrina? Aku mau kasih pesan-pesan aja buat teman-teman para pejuang cuan nih dan yang mengejar financial freedom ya. Jangan takut untuk mencoba impact investing, karena kalau bisa cuan sambil berbuat baik, kenapa enggak gitu sih. Oke, thank you Mbak Katrina. Mbak Jovi? Aduh, udah disapu bersih. Oke, paling yang belum aja kali ya, teman-teman millennials yang mau mencoba alternatif investasi, kita cari ini sweet spotnya ya. Kapan kita bisa invest, kapan kita juga bisa comfortable sama resiko, dan juga kita bisa jadi good person karena nolong banyak orang. Nah, Amarta jadi pilihan yang menurut saya paling terbaik nih untuk saat ini, dan kita juga kasih sweetener. Jadi jangan lupa dipakai voucher code-nya Amarta Kompas, jadi bisa langsung nyoba investasi, langsung rasakan cuannya, dapat juga extra benefit dari voucher yang udah kita siapin. Paling itu aja. Oke, thank you banget Mbak Jovi itu ya. Jangan lupa dicatat tadi voucher code-nya untuk Anda yang mau mencoba berbuat baik melalui investasi crowdfunding ini di Amarta. Jangan lupa nih, karena semakin banyak alternatif investasi yang tersedia, kembali lagi riset penting. Jangan sampai uang yang udah Anda kumpulkan setelah bekerja keras sebagai kuda malah jadi hasilnya bodong. Dan jangan ragu-ragu untuk mulailah dari hal kecil dengan dampak yang besar. Terima kasih Mas Wenas, Mbak Katrina, Mbak Jovi untuk perbincangannya pagi ini. Semoga semakin banyak ibu-ibu di Indonesia dari Sabang sampai Merauke nanti yang bisa merasakan pendanaan dan bantuan dari Amarta. Saya juga sekaligus menutup polling kali ini. Kita ketemu lagi sahabat Kompas TV di polling episode berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Sampai jumpa, salam sehat.
Thank you teman-teman Amarta. Thank you. Thank you.